Salam komunikasi. Halo teman-teman, selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Sarah Aisyah, dosen mata kuliah penulisan kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana sih caranya membuat batasan topik dan bagaimana caranya mengoptimalisasi mesin pencarian informasi. Oke, yuk kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi. Situasinya seperti ini. Bagaimana jika teman-teman nih sebagai mahasiswa diminta untuk membuat sebuah esai? Esainya panjangnya 1000 sampai 1500 kata tentang musik. Kira-kira apa yang akan teman-teman tulis? Apakah sudah terpikir? Atau jangan-jangan masih bingung mau menulis tentang apa? Ya, apabila yang muncul adalah kebingungan, bisa jadi teman-teman tidak memiliki fokus atau batasan topik yang jelas. Oleh karena itu, yuk kita belajar bagaimana caranya membuat batasan topik. Ya, salah satu hal yang perlu diputuskan ketika membuat suatu karya ilmiah adalah batasannya seperti apa. Ini penting karena ruang yang dapat digunakan untuk menulis itu terbatas. Kalau tadi hanya 1000 sampai 1500 kata ya. Nah, pada prinsipnya, teman-teman perlu memiliki suatu topik yang tidak terlalu luas, tapi tidak juga terlalu sempit. Kalau topiknya terlalu luas, ruang untuk menulis tidak akan cukup dan pembahasan hanya akan sampai pada level permukaan saja. Sementara itu, kalau topiknya terlalu sempit, kemungkinan besar teman-teman akan kesulitan untuk mencari referensi yang menunjang argumentasi. Oke, apabila kita kembali nih pada topik mengenai musik. Topik tersebut bisa loh dibatasi, misalnya dengan membatasi genrenya menjadi pop, rock, klasik, ataupun indie. Pilihan lain adalah membuat topik tersebut lebih fokus. Contohnya pada bagaimana musik dapat meningkatkan kecerdasan. Atau lebih spesifik lagi nih, tentang bagaimana musik dapat berperan dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Dengan demikian, esai yang nantinya akan teman-teman tulis dapat menjadi lebih terarah. Kita coba latihan ya. Bagaimana dengan topik-topik ini? Kira-kira apabila ingin dipersempit, seperti apa batasannya? Nah, setelah teman-teman menentukan batasan topik, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah membaca berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Tentunya dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku ataupun artikel-artikel yang ada di dalam jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Ini bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan mesin pencarian seperti Google Scholar. Google Scholar ini hal yang mudah ya untuk dieksplorasi. Oke, sebelumnya topik yang ingin dicari tahu lebih lanjut adalah bagaimana sih musik dapat berperan dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Apa iya musik memang berperan atau jangan-jangan sebaliknya, musik tidak berperan? Sekarang tantangannya adalah bagaimana mencari referensi tersebut. Di internet ada begitu banyak dokumen yang bertebaran. Nah, setiap pencari yang handal punya banyak peralatan dalam toolkitnya agar hasil pencariannya ini lebih akurat. Ada beberapa tips loh yang dapat teman-teman gunakan untuk mengoptimalisasi pencarian melalui Google Scholar. Pertama, masuk dulu ya ke scholar.google.com. Tips yang pertama, teman-teman dapat menentukan terlebih dahulu kata kunci apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam mesin pencarian. Menentukan kata kunci ini butuh seni. Kita butuh berpikir dengan cermat. Apa sih yang sebetulnya ingin kita temukan? Nah, seringkali nih mahasiswa langsung saja menuliskan kata-kata pertama yang terlintas di benak mereka dalam mesin pencarian tanpa betul-betul memikirkannya. Bukan teman-teman, bukan seperti itu. Jadi hal pertama yang perlu dipikirkan adalah apa sih kata atau frase yang paling penting? Apa ada terminologi yang digunakan? Apa saja konsep utama dari hal yang ingin kita cari? Kira-kira nih, kata apa saja sih yang akan kita temukan di halaman website? Alih-alih menggunakan kalimat lengkap atau pertanyaan ya dengan kalimat lengkap, gunakan kata kunci agar hasil pencariannya lebih akurat. Jadi, jangan mengetikkan bagaimana musik dapat berperan dalam meningkatkan kecerdasan emosi pada anak pada kolom pencarian. Sebagai gantinya, kita dapat mengetikkan peran musik dengan tanda kutip, kecerdasan emosi dengan tanda kutip, dan anak. Sebagai alternatif, teman-teman juga dapat menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris.
Tentunya untuk mencari artikel yang berbahasa Inggris. Kata kunci yang akan ditulis adalah emotional intelligence dengan tanda kutip. Jangan lupa juga untuk mendata berbagai macam sinonim dari kata kunci tersebut. Contohnya, emotional quotient. Tips yang kedua adalah gunakan tanda kutip untuk mencari frasa, agar hasil pencariannya lebih akurat. Hasil yang akan muncul ketika teman-teman mengetikkan peran musik dengan tanda kutip akan berbeda dengan tanpa tanda kutip. Tanda kutip ini membuat mesin pencarian hanya memunculkan dokumen yang di dalamnya ada frasa peran musik sebagai sebuah kesatuan. Tanpa adanya tanda kutip ini, mesin pencarian akan mencari dokumen yang mengandung kata peran atau kata musik. Coba deh. Tips yang ketiga adalah gunakan sidebar untuk menyaring hasil pencarian. Di bar sebelah kiri, teman-teman dapat memfilter hasil pencarian dengan membatasi tahun publikasi dokumen misalnya. Apabila teman-teman ingin mencari publikasi 5 tahun terakhir, ya tinggal di-setel saja tahunnya dari tahun 2019 sampai 2024. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, jika temuan terlalu banyak, perlu ada strategi untuk menyempitkan hasil pencarian. Penyempitan ini bisa juga loh dilakukan dengan menggunakan kata and atau kata not. Semuanya perlu ditulis dalam huruf kapital. Kata and digunakan untuk mencari dokumen dengan gabungan beberapa kata. Misalnya nih, ketika mengetikkan peran and music, artinya kita meminta informasi tentang dokumen yang memiliki dua kata kunci, yakni peran dan musik. Sementara itu, apabila kita mengetikkan peran musik and kecerdasan emosional, artinya kita mencari informasi tentang dokumen yang memiliki kedua frasa tersebut. Seperti ini hasilnya. Kata berikutnya untuk menyempitkan pencarian adalah kata not. Nah, apabila kita menggunakan not, kecerdasan, not, emosional contohnya, artinya kita sedang mencari dokumen yang mengandung kata kecerdasan, tapi tidak memuat kata emosional. Contoh lain, apabila kita menggunakan kata kunci, kecerdasan emosional, dalam tanda kutip, anak, not, remaja. Artinya apa? Kita mencari dokumen yang mengandung frasa kecerdasan emosional, ada kata anak, tapi tidak ada kata remaja. Hal yang sama dapat digunakan ketika teman-teman mencari melalui Google. Ada loh beberapa situs yang lebih kredibel untuk mencari referensi tertentu. Misalnya situs berakhiran ac.id yang menunjukkan halaman akademik. Nah, teman-teman dapat menuliskan tuh site.2 bintang.ac.id untuk mencari dokumen dari situs dengan domain tersebut. Contohnya seperti ini. Sekarang saatnya teman-teman mencoba sendiri. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat agar teman-teman bisa menjadi pencari informasi yang lebih handal. Demikian paparan tentang membuat batasan topik dan mengoptimalkan mesin pencarian. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran dengan topik lainnya. Salam komunikasi.